Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Oke, sekarang aku mau ajak kalian bahas soal tragedi yang kemarin terjadi di Itaewon ya, Korea Selatan, yang kejadiannya ini pas sedang merayakan event Halloween, yang tragedinya memang menurut aku cukup menyeramkan sih. Ini menyeramkan beneran ya, bukan menyeramkan bagian dari konsep Halloweennya. Ya udahlah, langsung aja kita bahas kayak gimana kejadiannya dan kayak gimana kronologinya menurut dari media-media dan artikel yang aku baca. Jadi ini kejadiannya di distrik Itaewon, yang mana Itaewon ini memang berada di pusatnya kota Seoul ya, Korea Selatan, dan Itaewon ini memang semacam titik pusat kumpulnya anak-anak muda yang ada di sana. Karena di sana memang banyak itu semacam bar, klub, dan juga international food culiner ya, yang biasanya memang wajib banget tuh didatengin kalau ke Seoul. Nah, jadi Itaewon ini memang tempatnya anak muda banget gitu loh. Jadi di sana memang sering juga diadain ya event-event, termasuk event Halloween yang memang ya setiap tahunnya dirayakan ya di bulan Oktober. Contohnya kayak gini lah suasana Halloween terakhir di Itaewon nih, yang dirayakan itu di tahun 2019 kemarin. Nah, karena memang di tahun 2020 dan 2021 Halloween nggak begitu dirayakan tuh di Itaewon karena memang alasan pandemi. Terus di tanggal 29 Oktober ya di tahun 2022 ini akhirnya Halloween itu dirayakan lagi tuh karena keadaan memang udah normal. Nah, tapi karena Halloween udah libur ya selama 2 tahun sebelumnya, jadi pengunjung Halloween di tahun ini di Itaewon ini memang jadi meledak banget. Karena diperkirakan pengunjungnya ya itu 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan Halloween terakhir tuh yang dirayakan itu di tahun 2019 lalu. Bahkan menurut BBC ya, pengunjung Halloween malam itu di Itaewon itu mencapai sekitaran 100.000 orang loh. Karena banyaknya pengunjung, orang-orang di sana itu sampai sama sekali nggak bisa bergerak nih. Situasinya pun memang sesak banget nih, kayak di sini nih kalian bisa lihat. Nah, semuanya itu pada berusaha keluar ya melewati jalur alternatif atau lorong kecil nih. Tapi di situasi yang kayak gitu ya, semua orang berpikir sama. Alhasil di lorong inilah sebelumnya yang memang udah padat banget jadi makin padat lagi gitu loh, karena ya semua orang itu pada numpuk di situ sampai ada yang berjatuhan ya karena kekurangan oksigen dan juga ada yang terinjak-injak. Karena udah banyak orang yang jatuh ya, kalau jatuh itu memang nggak bisa bangun lagi, bahkan orang-orang yang di sana itu nggak bisa ngelihat orang-orang yang jatuh gitu loh, apalagi nolongin dalam situasi yang kayak gitu. Apalagi kalau satu jatuh, yang lain pada ikut berjatuhan juga gitu loh, yang akhirnya ya jadilah domino effect gitu ya. Nah, karena banyak yang berjatuhan, banyak yang panik juga ya, keadaannya pun dan situasinya pun jadi chaos banget tuh kayak gini. Yang akhirnya ya orang-orang di sana yang memang udah ngeh ini situasinya benar-benar udah mulai mengerikan, akhirnya ya mereka pun itu langsung nelpon bantuan, nelpon polisi dan juga nelpon pemadam kebakaran yang ada di sana. Terus di jam 10:15 malam yang awalnya 4 ambulan nih yang datang. Nah, tapi karena korbannya yang terus berjatuhan sampai ambulan di sana itu memang benar-benar nggak cukup untuk menangani korbannya karena memang banyak banget nih korbannya. Terus di jam 11:45 malamnya ya, ini akhirnya memang melibatkan 83 ambulan tuh dari seluruh wilayah yang ada di sekitaran luar Seoul. Dan ini pun masih nggak cukup untuk menangani korbannya, yang memang saat itu ya korbannya ini ada lebih dari 100 orang yang keadaannya memang udah dalam keadaan kritis dan darurat gitu loh. Sampai akhirnya petugas di sini pun itu minta bantuan warga untuk bantuin. Yang akhirnya orang-orang di sekitaran situ semuanya pada saling membantu. Banyak orang yang ngelakuin CPR ya, mana ini memang pertolongan pertama. Karena orang-orang di sana itu banyak yang emang gak sadarkan diri dalam keadaan jantungnya itu memang udah gak berdetak lagi gitu loh, karena kekurangan oksigen. Makanya ini penting banget ngelakuin CPR, yang mana itu dada mereka tuh ditekan-tekan kayak gitu loh. Nah, karena kalau jantung kita berhenti ya, tubuh kita tuh gak dapat darah gitu ya, mengandung oksigen yang harusnya itu disalurkan ke otak. Yang ngerinya karena ini ya bisa aja menyebabkan kerusakan otak kalau beberapa menit aja darah yang mengandung oksigen itu nggak ngalir ke otak kita. Ini nih yang seremnya. Jadi harus ditekan-tekan tuh dadanya kayak gitu. Ya pastinya dengan metode yang benar juga gitu loh, supaya darah yang mengandung oksigen itu tetap ngalir ke otaknya. Nah, karena ini memang fatal banget. Jadi ya kalian bayangin aja gitu loh kalau sampai ngalamin kerusakan otak. Jadi kayaknya kita semua memang harus paham ya soal CPR ini. Dan ini metode CPR kalau amit-amit ya orang-orang terdekat, apalagi orang tersayang kita semua yang memang amit-amit misalnya ya membutuhkan pertolongan pertama kayak gini, ya jadi kita udah siap gitu loh, kita udah tahu. Karena ini memang fatal banget nih akibatnya. Bahkan memang berakibat kematian. Tapi semoga nggak pernah terjadi ya di sekitaran kita, biarpun ya nggak pernah ada yang tahu gitu loh apa yang terjadi dengan kita di 1 menit ke depan bahkan. Oke lah, kita balik lagi ke Itaewon. Nah, jadi malam itu ya di malam minggu kemarin ini memang berakhir chaos banget karena memang banyak banget ya, bahkan sampai beberapa puluh orang di malam itu yang akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya langsung di sana gitu loh. Yang memang ya tubuhnya pun sampai dijejerin kayak gitu. Bener-bener menurut aku ini ngeri banget sih. Ini yang harusnya malam yang indah jadi malam yang mencekam banget.
Yang akhirnya mereka semua itu dibawa ke rumah sakit Son Chunyang University Hospital ya, yang mana ini memang rumah sakit terdekat yang ada di pusat kota Seoul. Terus besoknya barulah bermunculan ya berita-berita soal kejadian ini di seluruh Korea, bahkan di seluruh dunia termasuk Indonesia juga. Dan di sini barulah dikabarkan gitu ya kalau korbannya ini menurut dari update terbaru yang aku baca, kalau korbannya ini udah mencapai 154 yang meninggal ya karena kejadian ini, dan 133 ngalamin luka-luka. Sampai di Korea ini dianggap sebagai accident yang paling mengerikan ya setelah eksiden tenggelamnya kapal MV Seoul gitu ya, yang terjadinya ini di tahun 2014 lalu, yang memang memakan korban jiwa ini banyak banget ya, sampai 306 orang gitu loh. Nah jadi eksiden Itaewon ini jadi yang kedua yang paling mengerikan yang terjadi di Korea. Dan di hari itu juga ini benar-benar jadi hari yang mencekam untuk Korea, karena di sana itu berkumpulnya para orang tua dan juga keluarga yang benar-benar kaget gitu ya dengar kabar kalau anak-anak mereka yang malam sebelumnya itu pamit dengan orang tuanya itu untuk merayakan hari Halloween tapi ya malah di sini orang tuanya ini dapat kabar gitu loh kalau anak-anaknya ini jadi salah satu korban di tragedi Itaewon ini. Sedih banget sih. Tapi soal penyebab tragedi Itaewon ini sampai sekarang ini masih belum ada yang tahu ya penyebabnya kenapa, karena memang masih dalam proses penyelidikan kepolisian di sana. Nah tapi yang anehnya ya ini muncul beberapa informasi bias yang menurut aku ini nggak bersumber dan nggak mendasar, karena memang melangkahi penyelidikan polisi di sana ya. Karena di sini katanya kejadian ini itu berawal karena adanya beberapa store di sana yang membagikan permen beracun yang ngebuat orang-orang di sana itu keracunan, bukan kekurangan oksigen dan sebagainya gitu loh. Dan juga di situ katanya ya karena adanya kunjungan artis terkenal di sana. Jadi ya karena ada kunjungan artis jadi orang-orang itu pada numpuk di satu tempat, makanya ini tuh kejadian gitu loh. Nah tapi ini benar-benar informasi yang gak mendasar, yang justru ini tuh informasi berasal dari media-media yang berbahasa Indonesia. Karena aku udah coba cari beritanya yang berbahasa Korea, apakah bener gitu ya apa enggak soal permen ini benar-benar ada. Tapi di media Korea sendiri pun nggak ada loh media atau artikel yang berbahasa Korea, bahkan yang berbahasa Inggris yang menjelaskan soal permen ini gitu. Tapi berbahasa Indonesia justru ada. Anehnya itu sih. Tapi soal kunjungan artis terkenal ini memang beneran ada ya, tapi ini nggak bisa dipastikan gitu loh penyebabnya karena ini. Karena memang ada artis Korea yang mana ini beritanya sampai sekarang ini masih trending banget ya di Twitter. Artis Korea yang bernama Lee Ji-han yang mana dia ini memang jadi salah satu korban di tragedi Itaewon ini. Yang mana Lee Ji-han ini juga memang sempat jadi bagian dari iklan produk kopi Indonesia ya. Tapi aku nggak kenal sih dia ini siapa karena memang nggak ngikutin juga. Mungkin banyak dari kalian yang tahu dia, apalagi mungkin ada yang ngefans. Ini pasti sedih dan kaget ya dengar kabar ini. Nah jadi aku bela sungkawa aja atas kejadian ini ya, bela sungkawa gitu ya atas semua korban dari tragedi ini. Jadi tragedi di bulan Oktober ini memang benar-benar gila banget ya. Bukan cuma di Itaewon aja, di India juga nih ada tragedi runtuhnya jembatan di tanggal 30 Oktober kemarin, di hari Minggu kemarin loh. Yang sampai memakan korban jiwa yaitu sampai 100 lebih juga. Jadi kronologinya, jadi ini tuh jembatan gantung khusus pejalan kaki yang ada di negara bagian Gujarat, India tuh. Yang mana jembatan ini tuh sebenarnya warisan dari masa kolonial Inggris yang 6 bulan lalu ya. Ini memang mulai direnovasi gitu loh, karena jembatannya memang udah terlalu tua. Terus di bulan Oktober ini jembatan ini akhirnya selesai direnovasi dan udah dinyatakan aman tuh untuk digunakan. Nah terus ya begitu dibuka lagi tepatnya itu di tanggal 30 Oktober kemarin, di hari Minggu kemarin, di jembatan ini itu diadakan festival Diwali. Yang mana ini tuh festival perayaan umat Hindu yang memang menyimbolkan kemenangan untuk kebaikan dari kejahatan. Tapi orang-orang yang ikut festivalnya ini memang rame banget sampai overload, sampai jembatan ini tuh rubuh pas orang-orang itu sedang ngerayain festivalnya. Karena ini semuanya yang ada di jembatan itu ya pada jatuh ke sungai. Yang sayangnya ya dari kejadian ini korban jiwanya ini benar-benar gede banget. Ini sampai 177 orang nih yang gak selamat gitu loh. Nah sedangkan yang bisa diselamatkan itu cuman 141 orang. Dan ini pun jumlahnya terus nambah ya, karena memang masih ada puluhan orang yang saat itu masih hilang gitu loh, yang masih belum ditemukan yang ada di sungai itu. Dan sebagian besar korbannya itu memang anak-anak, wanita dan juga lansia yang memang gak bisa menyelamatkan diri pas mereka jatuh ke sungai. Dan sekarang kejadian ini masih dalam proses penyelidikan pemerintah di sana ya, terutama ini soal renovasinya gitu loh. Karena katanya kemungkinan ini adanya kecurangan alias korupsi. Ya karena jembatannya itu gak sekuat kayak seharusnya gitu loh. Tapi apapun itu jumlah korbannya ini memang gede banget ya, apalagi ini kejadiannya karena kerumunan orang gitu loh. Dan ini kejadiannya juga
terjadinya di bulan Oktober tahun ini. Belum lagi tragedi yang terjadi di negara kita, ini tragedi Kanjuruhan yang juga ini kejadiannya ini di awal bulan Oktober ini ya, tepatnya itu di tanggal 1 Oktober di tahun ini. Yang juga memakan korban jiwa itu sampai 135 orang ya, yang harus kehilangan nyawanya setelah mereka ini nonton bola. Sampai tragedi Kanjuruhan ini pun memang dicatat sejarah sebagai tragedi sepak bola yang paling mematikan ya sejak tahun 1964 gitu loh. Sejak terjadinya tragedi Estadio Nacional yang terjadi di Peru tuh di tahun 64 lalu, dengan korban jiwanya yang memang paling banyak gitu ya, dengan korban jiwa itu 328 orang. Yang artinya tragedi Kanjuruhan ini ya jadi tragedi yang paling mematikan kedua di seluruh dunia gitu loh, yang terjadinya di bulan Oktober ini juga. Mungkin untuk Oktober tahun ini kali aja alam pun ikut serta gitu ya untuk memeriahkan Halloween tuh di bulan Oktober ini dengan ngebuat Oktober kelam. Jadi untuk kalian gimana nih? Apa yang udah terjadi di hidup kalian di bulan Oktober ini? Mungkin ada hal yang gak menyenangkan yang terjadi di bulan Oktober ini, atau mungkin hal yang mengerikan yang udah kalian alamin di bulan Oktober ini. Ya semoga gak ada ya pengalaman kayak gitu yang udah kalian alamin. Ya bukan ke belakang aja, tapi semoga ke depan juga gak ada hal yang mengerikan yang terjadi dengan kita semua. Ya biarpun resesi udah nunggu kita nih di tahun depan. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal tragedi ini. Oke lah, serunya pembahasan kedepannya serunya kita bahas apa lagi. Mungkin kalian ada ide gitu ya, serunya kita bahas apa ya, kalian komen aja di bawah gitu loh. Kalau memang seru bakal aku up di konten selanjutnya. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizka Wadeno.